Masuk ke bab target utama anestesi. Pada seksio sesarea targetnya adalah aliran darah uterus atau uterine blood flow atau UBF, yang mana UBF itu sama dengan UAP dikurangi UVP per UVR. Penurunan yang nyata dari tekanan rata ibu atau peningkatan resistensi vaskular uterus itu akan menurunkan aliran darah uteroplasental sehingga menurunkan aliran darah umbilikal. Pada clipping aneurisma targetnya tekanan transmural atau TMP, yang mana TMP sama dengan tekanan perfusi otak, TMP sama dengan CPP sama dengan MAP dikurangi ICP. Peningkatan TMP itu bisa menyebabkan terjadi pecahnya aneurisma, sedangkan penurunan TMP menimbulkan iskemia. Pengelolaan intraoperatif pasien untuk clipping aneurisma adalah dengan memperhitungkan pemberian cairan, pengurangan volume otak. Lama clipping temporer adalah 20 menit atau kurang. Nah, jika melakukan teknik hipotensi dapat dengan sodium nitroprusid atau anestetika inhalasi, misalnya isolfluran. Pada saat clipping aneurisma harus dilakukan proteksi otak dengan hipotermi 32 sampai dengan 34 derajat Celcius. Manitol, dexamethasone, pentotal. Jika terjadi ruptur aneurisma intraoperatif terlihat adanya hipertensi dan bradikardia. Untuk mendapatkan otak yang rileks itu bisa dilakukan drainase cairan cerebrospinal melalui kateter lumbal dengan kecepatan 5 mili per menit dan total pengambilan cairan 50 sampai dengan 150 mili. Masuk ke bab emergence. Pasien dengan grading klinis baik dibangunkan di OK, akan tetapi jika keadaan prabedah itu buruk, grading klinis dan HANS 3-5, atau ada kejadian buruk intraoperatif misalnya pembengkakan otak, ruptur aneurisma, ligasi bleeding vessel, pasien tetap diintubasi dan beri sedatif dan ventilasi mekanis. Pasien tetap tidak berespon atau ada pemburukan neurologis baru dalam 2 jam pasca bedah, itu perlu dilakukan pemeriksaan CT scan. Masuk ke bab stroke. Stroke merupakan gangguan aliran darah yang secara tiba-tiba pada otak. Ya, subtip stroke iskemik, stroke hemoragik, sinus trombosis, vena kortikal, stroke pendarahan itu atau sama dengan hemorrhagic stroke atau intracranial hemorrhage atau ICH. Manifestasi klinis itu bisa berupa sakit kepala, mual, muntah, defisit neurologik vokal, pandangan kabur, penurunan kesadaran, dan kejang. Pengaruh kehamilan pada stroke itu, kehamilan meningkatkan resiko stroke. Terus paling sering terjadi saat melahirkan dan postpartum. Penyebab stroke itu eklamsia, koriokarsinoma, emboli cairan amnion, kardiomiopati peripartum. Kemudian pengaruh stroke pada kehamilan itu meningkatkan resiko mortalitas fetal, kemungkinan efek karsinogenik dan teratogenik dari radiasi saat pemeriksaan. Kemudian kemungkinan teratogenik efek dari terapi. Patofisiologi stroke iskemik. Stroke iskemik itu bisa akibat dari kardioemboli aterotrombotik pembuluh darah besar, patologi pembuluh darah kecil misalnya infak lacunar, infak sering terjadi di basal ganglia dan batang otak. Bisa tanpa gejala atau menimbulkan demensia. Kemudian masuk ke bab patofisiologi stroke hemorrhage, disebabkan hipertensif cerebrovascular disease dan terjadi paling sering di regio subkortikal. Stroke hemoragik itu sangat mengancam jiwa. Hanya 30% pasien mampu bertahan hidup dalam 6 bulan setelah serangan. Patofisiologi utama, efek massa dari hematoma post ICH, neurotoksisitas dan edema akibat protein darah dan produk pecahnya darah. Kemudian terapi ICH, ABC basic method neuroresusitasi, farmakologik, normotermia, kejang, terapi dengan phenytoin 15 mg per kilogram,
intravena selama 20 menit, dilanjutkan 5 sampai dengan 7 mg per kilogram per hari. Kesimpulan, jika ada tanda kenaikan ICP dengan anestesi umum, ya itu harus dengan anestesi umum. Kemudian bila tidak ada gangguan koagulasi, itu bisa dilakukan dengan anestesi regional. Selanjutnya pada stroke iskemik akut, adanya hipotensi memperburuk cedera neuron. Succinylcholine adalah kontraindikasi jika terdapat defisit neurologik motor lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan hiperkalemia signifikan dan henti jantung. Jika diberikan antikonvulsan, percepatan metabolisme non-depol. Jika ICP meningkat, pertahankan CPP adekuat dengan meningkatkan MAP dan menurunkan ICP. Pasang monitor tekanan darah invasif. Hiperventilasi sebelum bayi lahir itu hanya bila peningkatan ICP mengancam nyawa. Manitol, indikasi jika peningkatan ICP berat, efektif untuk ibu tetapi bisa hipovolemia fetal. Siapkan untuk resusitasi cairan bayi. Teknik anestesi, pasien bangun cepat untuk evaluasi neurologik segera. Karena diberikan narkotik sebelum bayi lahir, siapkan bantuan respiratori untuk bayi.